Wacana mengenai posisi Presiden Joko Widodo setelah tak lagi menjabat mulai mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah elit PSI sempat mengusulkan agar Jokowi memimpin koalisi parpol yang mendukung pemerintahan seperti konsep Barisan Nasional. Wacana ini memunculkan sejumlah spekulasi politik. Dalam bincang-bincang satu meja The Forum, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya bilang, wacana membentuk koalisi besar yang dipimpin Jokowi tak sejalan dengan sistem presidensial. Yunarto juga memprediksi jika sistem pemerintahan akan terbelah dan memunculkan 3 matahari kembar karena kepemimpinan yang berbeda. Barisan Nasional itu sistem parlementer yang memang mengenal koalisi, termasuk koalisi besar. Jadi tidak ada fondasi aturan perundang-undangan yang bisa menempatkan Pak Jokowi itu menjadi ketua koalisi besar, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi ini seakan-akan dijorokkan untuk menempatkan Pak Prabowo itu menjadi bukan hanya dalam konteks divided government, istilah dalam sistem presidensial, tapi dalam konteks yang lebih kecil divided eksekutif. Bahwa di situ sudah ada seakan-akan ada matahari kembar, bahkan 3 matahari kembar. Di situ ada Prabowo, di situ ada Gibran mewakili Jokowi, bahkan Jokowi tetap ingin ditempatkan di atas partai yang seakan-akan bisa mengatur presiden dan wakil presiden. Senada dengan Yunarto, pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menyebut potensi 2 matahari kembar bisa terjadi jika Jokowi menjadi pemimpin koalisi parpol. Kalau terpilih. Kalau simpelnya itu bisa akan terjadi matahari kembar ya. Dan kemudian itu kan program 2045 itu kan program yang bukan untuk satu presiden ya. Karena itu kan masih 21 tahun lagi maksud saya. Itu berarti akan ada 2 pemerintahan yang berbeda. Apakah kemudian ini adalah ancang-ancang untuk membangun koalisi sampai 20 tahun mendatang ya. Itu yang kemudian Bung Uceng itu mengatakan ya, saya juga setuju dengan itu bahwa ini akan menimbulkan apa yang disebut dengan autokrasi personal ya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membenarkan ada pembahasan secara internal mengenai peran Presiden Jokowi dalam pemerintahan baru nanti. Doli menambahkan pembahasan soal peran Jokowi dalam parpol Koalisi Indonesia Maju adalah hal yang penting untuk menjaga stabilitas politik dan menjamin terlaksananya program-program Prabowo Gibran. Memang ada pembicaraan ya secara lepas di pimpinan Koalisi Indonesia Maju tentang peran Pak Jokowi. Dari visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan cukup banyak ya. Jadi artinya memang dibutuhkan energi yang cukup besar melaksanakan program-program itu. Kalau misalnya kerjasama politik yang disebut sebagai Koalisi Indonesia Maju selama pencalonan Capres dan Cawapres ini bisa dirawat dengan baik, diharapkan bisa menciptakan situasi stabilitas politik yang cukup baik. Hingga saat ini, Presiden Jokowi belum merespons isu soal dirinya akan memimpin koalisi partai politik setelah tak lagi menjabat presiden. Tim Liputan, Kompas TV. Benarkah peran Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Gibran nanti diperlukan untuk menstabilkan pemerintahan atau mungkin justru membuat adanya kegamangan dalam kepemimpinan nasional? Kita ulas bersama sejumlah narasumber, ada Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, Bang Fahri, selamat sore. Selamat sore. Saya mau ke Mas Toto dulu, yang pertama kali melemparkan omongan tentang ada 3 matahari kembar. Diprediksi bisa ada 3 matahari kembar jika nanti Jokowi memimpin koalisi parpol. Kenapa bisa disebut gitu, Mas Toto? Iya, saya coba menangkapkan begini. Kita coba lihat kronologinya ya. Seakan-akan ada sebuah asumsi bahwa ketika agenda dari pembangunan terhadap negara ini ingin berlanjut, itu seakan-akan hanya bisa dipenuhi prasyaratnya kalau sosok yang membangun ini tetap ada di pemerintahan baru. Namanya Joko Widodo. Dulu tahun 2021 muncul isu 3 periode, diperpanjang saja. Lalu kemudian 3 periode gagal, muncul lagi perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu. Lalu muncul kontroversi baru, munculnya Mas Gibran sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo yang secara kontroversial diputuskan oleh MK. Dari situ saja kan sebenarnya sudah terlihat dan tersirat bahwa ada yang sepertinya merasa bahwa agenda pembangunan Pak Jokowi hanya bisa dilanjutkan kalau letter luck ada sosok Jokowinya di situ. Ketika Jokowinya tidak dimungkinkan secara undang-undang, dimasukkanlah anaknya.
Dan kemudian katakanlah versi quick count Prabowo Gibran sudah terpilih. Lalu tiba-tiba muncul lagi ide ingin menempatkan Pak Jokowi dalam, kalau idenya PSI ya, Jeffrey Giovanni dan Grace Natali mengatakan bahwa akan ada posisinya di atas partai-partai menjadi ketua koalisi besar yang sifatnya permanen. Ini kan lanjutan saja dari sebuah pola pikir bahwa kalau tidak ada Jokowi, legasinya tidak akan berlanjut. Ini seakan-akan Jadi masih linear tuh antara tadi ya wacana 3 periode, kemudian sama berlanjut pola pikirnya. perpanjangan. Kan kasihan loh. Presiden terpilih yang namanya Prabowo seakan-akan tidak dipercaya mampu dan sanggup untuk melanjutkan kerja Jokowi tanpa ada Jokowi. Yang kemudian dibuat-buatlah posisi barunya begitu ya. Bahkan seperti tidak mempercayakan Mas Gibran yang sudah secara kontroversial dianggap sebagai perwakilan Jokowi dalam koalisi 02, seakan-akan kalau tidak ada ayahnya, Mas Gibran tidak bisa mendampingi Pak Prabowo untuk membangun, untuk membawa keberlanjutan. Pola pikir ini menurut saya berbahaya. Kita tidak bisa dalam sistem demokrasi menerjemahkan keberlanjutan itu dengan keberadaan seorang sosok. Itu khas otoriter. Artinya kalau matahari kembarnya itu muncul, ini bisa saling menguatkan atau sebaliknya? Loh, dari sisi tentu saja niatnya baik, mengatakan ingin menguatkan. Tapi jangan kemudian niatan ini mengacak-acak sistem tata negara, sistem politik, termasuk otoritas yang dimiliki oleh seorang presiden terpilih. Sekarang saja Pak Prabowo itu kan sudah dilihat dari dua kacamata. Satu, sepenuhnya sebagai seorang presiden, ada yang mengatakan bahwa dia setengah presiden karena setengahnya lagi adalah kekuatan Jokowi. Jangan ditambah beban lagi kemudian dengan mengatakan bahwa akan ada koalisi permanen yang di situ ada Jokowi bahkan berada di atas partai-partai. Buat saya itu tidak adil. Kalau gitu saya tanyain langsung Mas Toto ke Bang Fahri. Bang Fahri sebagai partai Gelora pendukungnya Pak Prabowo Gibran, Anda juga dekat sekali dengan Pak Prabowo. Sebenarnya ini menguntungkan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih nanti dan juga Mas Gibran, atau justru jadi ancaman dengan keberadaan Pak Jokowi yang digadang-gadang menjadi pemimpin koalisi besar? Baik, terima kasih. Pertama-tama, karena ini bulan puasa ini Mas Toto, jadi mungkin kita mulai dengan sesuatu yang positif dan tidak negatif atau curiga ya. Yang positif itu adalah bahwa narasi yang dibangun oleh 02 dan juga tentunya oleh pemerintahan Pak Jokowi periode kedua tentang rekonsiliasi nasional dan perlunya para elit Indonesia mulai bersatu setelah perpecahan yang cukup panjang dalam demokrasi liberal kita yang ekstrim ini. Mungkin kita perlu tinjau kembali dan kemudian telah diwujudkan dalam bentuk koalisi besar dalam pemilu 2024 ini, khususnya untuk Pilpres, karena kalau Pileg kita belum punya mekanismenya, dan niat baik ini itu rupanya sudah mendapatkan persetujuan dan approval daripada rakyat Indonesia. Itu dulu yang pertama, bahwa dengan hasil sementara pemilu ini, 58,8% itu adalah persetujuan rakyat bahwa sebaiknya elit Indonesia lebih bersatu daripada memikirkan perbedaan-perbedaan yang tidak perlu. Itu positifnya, Bang. Ya, itu positifnya karena rakyat Indonesia sudah memutuskan. Yang kedua, saya setuju tadi dengan Mas Toto. Everything harus going with the system. Jadi jangan ada ikhtiar-ikhtiar yang merusak konstitusi dan presidensialisme kita. Dan saya kira itu adalah komitmen kita berbangsa dan bernegara. Tetapi memikirkan bagaimana agar transisi kepemimpinan dari presiden yang satu ke presiden yang lain berjalan secara lebih mulus, itu adalah PR kita bersama. Saya sering mengatakan berkali-kali, jangan lupa transisi dari Bung Karno kepada Pak Harto tidak baik. Dari Pak Harto kepada Pak Habibie tidak baik. Dari Pak Habibie kepada Gus Dur lumayan. Tapi dari Gus Dur ke Ibu Mega tidak baik. Dari Ibu Mega ke Pak SBY ada sedikit masalah.
dari Pak SBY ke Pak Jokowi Tapi lebih apakah baik. benar hanya cuma transisi aja nih baiknya, positifnya gitu Bang Fahri? Jadi itu yang tahan dulu kedua. Bang Fahri, nanti kita masih punya satu segmen, usai jeda tetaplah di Kompas Petang. Kalau tadi Bang Fahri sudah menjelaskan setidaknya ada 2 poin plusnya. Kalau gitu yang kurang-kurangnya atau ada timbul kecurigaannya ada nggak tuh Bang? Ya, semua ini kemudian melahirkan tantangan untuk mengelola ya manajemen dan pelembagaan, bahwa sebenarnya sebuah transisi itu harus dikelola secara baik agar akses atau ekses negatif dari perpindahan satu rezim ke rezim yang lain itu tidak terjadi. Untung 2 pemilu presiden kita yang terakhir itu antara presiden yang terpilih dengan presiden yang incumbent itu orangnya masih dalam satu arus pikiran yang sama. Bahkan waktu Pak Jokowi di periode kedua kan presiden terpilih Pak Jokowi, incumbentnya atau presidennya itu Pak Jokowi. Sekarang presidennya Pak Jokowi yang terpilih Pak Prabowo yang mendeklarasikan diri sebagai keberlanjutan dari Pak Jokowi. Tentu relatif mengelolanya lebih gampang, dan kita ini ada ketidaksempurnaan sistem karena masa jeda antara keterpilihan Pak Prabowo versi quick count di 14 Februari 2024 dengan pelantikan presiden 20 Oktober 2024 itu 8 bulan lebih. Jadi saya kira ini memang ada masalah yang di masa depan kita harus perbaiki, dilembagakan secara lebih baik agar tidak ada ekses negatif. Ya, bayangkan kalau presidennya berbeda pilihan, berbeda aliran, berbeda program, berbeda pendapat, itu akan berbahaya. Nah, saya kira inilah yang sebenarnya harus kita perbaiki sekarang, karena apapun niat awal yang sudah disebutkan oleh atau yang sudah diputuskan oleh rakyat itu harus kita dukung dan kita teruskan, dan ini yang saya kira akan menjadi agenda dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi dalam transisi ini gitu. Saya kira itu. Ya, kalau gitu Mas Toto, kalau mungkin masih dalam masa transisi Pak Prabowo masih melihat Pak Jokowi kan, karena Pak Jokowi juga masih menjadi presiden. Nah, kalau Pak Prabowo nanti sudah terpilih, sudah berganti presiden, Pak Jokowi kemudian memimpin, masih nggak memimpin koalisi, masih nggak jangan-jangan ada bayang-bayang Pak Jokowi di pemerintahannya Prabowo Gibran? Ya memang bukan tugas Pak Prabowo ya untuk mencari posisi buat Pak Jokowi supaya karir politiknya tetap hidup. Itu tidak ada tuh dalam terjemahan undang-undang dan konstitusi kita. Tugas presiden itu adalah mencari pekerjaan buat mantan presiden yang mendukungnya. Kan itu yang seakan-akan sekarang dibebankan oleh Pak Prabowo, andai kata memang ada pertanyaan seperti itu. Jadi yang menjadi kewajiban dari Pak Prabowo dengan sudah mendeklarasikan dirinya menjadi bagian dari keberlanjutan adalah memastikan bahwa program-programnya akan melestarikan apa yang sudah dibangun oleh Jokowi sebagai legacy. Kita bicara infrastruktur, kita bicara mengenai deregulasi, kita bicara mengenai debirokratisasi yang menjadi ciri khas dari pemerintahan Jokowi, atau misalnya berbicara mengenai karakter kepemimpinan yang memang katakanlah menjadi salah satu penopang kepuasan publik selama ini terhadap Pak Jokowi dalam angka cukup tinggi selama 10 tahun. Publik disuguhkan kepemimpinan yang sederhana, belusukan, merakyat. Lakukanlah itu. Jadi nilai-nilainya yang sebetulnya seharusnya akan menjadi kewajiban buat Pak Prabowo. Kalau dulu kan Pak Jokowi yang merangkul Pak Prabowo tuh. Kalau nanti gimana tuh tugasnya Pak Prabowo yang merangkul Pak Jokowi? Harus kan tadi dengan memimpin koalisi besar gitu? Kalau saya melihatnya begini ya, Mas Toto. Memang ada keinginan Pak Prabowo berkali-kali beliau mengatakan sebaiknya mantan presiden kita itu harus tetap ada dalam satu tugas negara, karena pada dasarnya presiden itu kan jabatan yang sebenarnya setelah itu nggak ada jabatan lagi. Itu sudah jabatan tertinggi. Jadi bukan soal mencari pekerjaan buat mereka, tetapi seorang presiden yang pernah memimpin negara ini 10 tahun, 5 tahun misalnya kayak begitu, harusnya tetap ada dalam satu tugas untuk visi besar negara kita bersama-sama menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam mensukseskan kerja-kerja membangun bangsa ini ke depan. Saya kira pikiran ini yang ada di kepala. Termasuk dengan memimpin koalisi besar, Bang? Sehingga beliau memang serius memikirkan di mana tempat bagi mantan presiden. Tapi saya kira itu tidak akan merubah sistem presidensialisme kita. Mungkin yang mau dikelola adalah memang ada problem di presidensialisme multipartai, tapi itu soal lain.
tapi peran presiden yang pernah menjabat dan memimpin bangsa ini bahwa mereka harus ada dalam satu kerja positif membangun bangsa. Itulah pikiran dari Pak Prabowo. Kalau gitu Mas Toto singkat aja, kalau dulu Pak Jokowi bisa mengikat Pak Prabowo, sekarang Pak Prabowo nantinya bisa mengikat Pak Jokowi nggak? Singkat Tidak aja, perlu, dan itu bukan tugas presiden terpilih. Dan saya ingin membantah ya, kalau kita bicara di Amerika Serikat, tidak ada jabatan yang diberikan kepada mantan presiden supaya kemudian memastikan keberlanjutan. Sistem yang harus dibangun supaya keberlanjutan itu bisa terjadi, bukan bagaimana menempatkan mantan presiden sebagai seorang individu. Kalau itu kita lakukan, saya pikir siapapun yang nanti jadi presiden dalam pemilu-pemilu berikut, keberlanjutan dan transisi yang Bang Fahri tadi katakan tetap bisa berjalan. Baik. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya, terima kasih Bang Fahri Hamzah sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Selamat berbuka Bang Fahri. Terima kasih. Tetap di Kompas Petang.